Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Bukan Xiaomi namanya ya, kalau nggak bikin bingung dan galau. Ya, ini gue lagi ngomongin HP barunya mereka yang dirilis kemarin ya, Xiaomi 12T series. Yang bikin bingung bukan HP-nya, tapi cara dan rutinitas Xiaomi dalam menciptakan dan memperkenalkan HP-HP barunya. Termasuk yang Xiaomi 12 series ini ya, mereka kan udah ngenalin Xiaomi 12 dan 12 Pro di Desember 2021. Terus ngumumin lagi Xiaomi 12S series bulan Juli 2022, dan sekarang Oktober 2022 mereka ngerilis lagi Xiaomi 12T series. Rilis HP itu jadi kayak ngutangin temen ya, bayarnya itu dicicil beberapa kali. Nah, Xiaomi 12T series sendiri dirilis buat pasar global. Ada dua seri yang dikenalin, yaitu 12T dan 12T Pro. Kedua HP ini punya looks, desain, dan dimensi yang sama dengan perbedaan di beberapa sektor. Tentunya kita bahas yang seri Pro-nya dulu dong ya, biar lebih greget. Secara desain language, rasa-rasanya kita kayak deja vu ya, ngelihat Xiaomi 12 series. Dan dari penempatan logo Xiaomi-nya, terus dari bentuk dan posisi modul kameranya, dan dari poni punch hole-nya. Cuma bedanya 12T Pro punya IP rating 53, tahan debu dan cipratan air. Lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali ya kan. Tapi walaupun secara bentuk masih mirip-mirip, Xiaomi 12T Pro ini adalah HP yang sangat spesial karena jadi HP Xiaomi pertama yang punya kamera 200 megapiksel. Nah, ini akan jadi sebuah pertanyaan nih, apakah kehadiran Xiaomi 12T Pro akan kembali membawa kita ke masa lalu di mana produsen HP itu berlomba-lomba main gede-gedean megapiksel. Adalah Samsung ISOCELL HP1 yang menjadi sensor di balik kamera Xiaomi 12T Pro. Dia ini punya ukuran sensor 1,22 inch dengan bukaan f1.69. Tentunya cara kerjanya ini disediain toggle ya buat icon untuk aktifin mode 200 megapikselnya. Tapi secara default kamera ini bakal hasilin foto 12,5 megapiksel dengan sistem binding 200 megapiksel dibagi 16 dan bisa rekam up to 8K 24 fps. Dan karena sensornya punya resolusi yang gede banget, jadi dia juga udah support 2 kali lossless zoom kalau penggunanya perlu melakukan zoom pas dia lagi motret. Tapi yang sangat disayangkan sekaligus mengherankan, kenapa Xiaomi ini bisa-bisanya ngasih setup kamera yang jomplang banget. Kamera utama udah keren-keren 200 megapiksel, tapi dua lensa lainnya cuma 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Gak tahu ini bisa dibilang sebuah kekonyolan, bercanda ya, atau emang yang namanya kepentingan bisnis tuh harus banget kayak gini. Jadi poin utama yang dijual adalah kamera 200 megapiksel, tapi dibalik itu ada dua kamera lain yang resolusinya kebanting banget kayak bumi dan langit. Tapi ya udahlah ya, secara yang bikin juga mereka, kita cuma bisa nilai dan nikmatin aja. Kita geser sekarang ke jeroannya. 12T Pro udah mantep, pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, kencengnya dapat, awetnya juga dapat, apalagi baterainya juga termasuk gede di 5000 mAh yang ditambah dengan support fast charging 120 watt, dan ditambah lagi casannya ini dapat gratis. Oke, by the way, kalau seri yang ada huruf T-nya biasanya kan positioningnya ada di bawah seri S dan Pro ya. Nah, ini tergambarkan lewat layarnya, di mana panel yang dipakai ini masih AMOLED, bukan LTPO AMOLED. Pelindungnya juga masih Gorilla Glass 5, belum Victus. Brightness-nya juga di 900 nits alias belum di atas 1000 nits. Tapi untungnya dia juga udah support Dolby Vision, HDR10 Plus, sama refresh rate 120 Hz. Jadi ya tetap bakal manjain mata buat dipakai sehari-hari, ya bakal tetap ada di atas standar lah kualitasnya. Nah, yang seri Xiaomi 12T non Pro itu juga sama, size-nya 6,67 inci, AMOLED 120 Hz, HDR10 Plus. Jadi dari bentuk sama dimensi kurang lebih sama ya, tapi kayak yang gue bilang di awal, antara yang versi Pro dan non Pro itu juga ada perbedaan di beberapa sektor. Yang paling ngebedain ada di chipset. Kalau yang 12T dia pakai Dimensity 8100 Ultra, yang pastinya ini untuk neken harga ya, biar harganya lebih murah. Terus juga untuk resolusi, ini ada perbedaan. Kalau yang 12T itu bukan 200 megapiksel tapi 108 megapiksel yang masih ditemenin lensa 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel makro. Sisanya selebihnya sih hampir sama ya, 11-12 antara 12T dan juga 12T Pro. Yang jelas kedua HP ini bakal rilis di Eropa, dan nggak menutup kemungkinan sih harusnya bisa aja ya dibawa ke Indonesia. Kalau diintip dari harganya sih yang di Eropa ini lumayan ya. Xiaomi 12T di Eropa dijual startnya 9 jutaan dan yang 12T Pro start 12 jutaan. Jadi gimana? Worth it atau kemahalan?
Tapi harusnya sih kalau misalkan nanti dia masuk sini, harusnya harga resminya nggak akan semahal itu sih. Menurut kalian gimana? Coba kasih komen ya di bawah.